Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pengantar manajemen bisnis, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bab 2 tentang area fungsional sumber daya manusia. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Ria Sebastian Forlandito, Hania Tiana Putri, Muhammad Aditya Desnanda, dan yang terakhir Najwa Latvia Dia Tunisa. Untuk materi yang pertama, yaitu ada struktur organisasi. Di paling atas itu ada Board of Director, kemudian turun ke manajemen, representatif, dan sekretaris direksi. Kemudian kita ke general produksi, di sana ada kepala departemen twisting, kepala departemen dyeing finishing, supervisor, power plant and utility. Di bawah kepemimpinan kepala departemen twisting itu ada supervisor produksi dan staf produksi. Untuk selanjutnya ada general manager sporting. Di situ ada kepala departemen marketing, kepala departemen HRD dan GA, kepala departemen PPIC. Kemudian ada general manager office. Di situ ada kepala departemen accounting dan fiskal, supervisor on finance, supervisor pembelian, dan supervisor informasi teknologi. Job desk jabatan. Di job desk jabatan yaitu ada kepala departemen HRD dan GA. Yang pertama, merekomendasikan kandidat berdasarkan hasil tes dan interview awal serta pengatur jadwal interview lanjutan agar proses rekrutmen dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Yang kedua, melaksanakan seleksi, promosi, demosi, mutasi terhadap karyawan yang dianggap perlu. Ketiga, memantau jalannya proses kepersonaliaan HRD umum dan kendaraan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat, mencari potensi-potensi untuk pengembangan potensi diri. Yang kelima, melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan mental, keterampilan, dan pengetahuan karyawan sesuai dengan standar perusahaan. Di kepala departemen marketing, tugasnya yaitu menyusun strategi untuk memenuhi kapasitas produksi, melakukan analisa SWOT mengenai potensi pasar di daerah tersebut. Yang ketiga, memberikan ide-ide kreatif yang membangun kepada rekan kerja di departemen marketing maupun kepada atasannya untuk pengembangan prospek pasar di daerahnya. Yang keempat, melakukan evaluasi atau review terhadap kondisi customer, kelancaran ataupun keterlambatan pembayaran customer, laba, rugi bagi customer. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap level of service atau jangka waktu pengiriman barang, kesesuaian jumlah fisik dengan laporan tertulis, kendala proses pengiriman, tingkat kepuasan customer. Kepala Departemen PPIC, tugasnya yaitu menyusun master schedule dan menetapkan urutan serta jumlah waktu antara inisiasi dan penyelesaian proses produksi. Yang kedua, mengendalikan pemeliharaan dan perawatan agar barang yang disimpan tidak rusak, baik karena masa disimpan dan atau karena faktor lingkungan. Yang ketiga, melakukan monitoring kepada bagian PPIC pada proses produksi, penyimpanan barang di gudang maupun yang akan didatangkan pada perusahaan sehingga saat proses produksi yang membutuhkan bahan dasar bisa berjalan dengan lancar dan seimbang. Yang keempat, menjaga keseimbangan penggunaan mesin perusahaan sehingga tidak ada mesin produksi yang overload atau malah jarang digunakan oleh perusahaan produksi. Yang kelima, mengontrol dan mengawasi semua barang-barang yang masuk dan keluar agar barang tidak hilang. Next.
Kepala Departemen Dyeing Finishing. Tugasnya yang pertama, melakukan pengecekan posisi order sesuai dengan planning dari PPC atau PPIC. Yang kedua, mengendalikan pemakaian bahan baku, bahan pendukung, dan spare part agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, memantau standar produk dan mengontrol kualitas hasil produksi. Yang keempat, mengatur pemeliharaan mesin-mesin produksi dan peralatannya untuk meminimalkan downtime mesin. Yang kelima, melakukan pengecekan realisasi hasil produksi dengan planning sesuai target atau tidak. Kepala Departemen Twisting. Tugasnya yang pertama, melakukan inovasi dalam pengerjaan produksi dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi. Yang kedua, membuat dan memeriksa laporan twisting. Yang ketiga, melakukan pengecekan posisi order sesuai dengan planning dari PPC atau PPIC. Yang keempat, memantau inventarisasi di Departemen Twisting. Yang kelima, memimpin meeting reguler di Departemen Twisting sesuai dengan metrik komunikasi internal. Jospek jabatan kepada Departemen HRD dan QA. Yang pertama yaitu pendidikan minimal S1, pengalaman 10 tahun, skill yang harus dimiliki yaitu leadership, problem solving, teknik pengambilan keputusan, perencanaan, komunikasi, filling system, administrasi personalia, kesehatan BPJS, HRD, P2K3, pengurusan TKA, umum dan poliklinik, aplikasi komputer, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, intranet, dan internet. Bahasa minimal yaitu Indonesia dan Inggris. Kepala Departemen Marketing. Yang pertama yaitu pendidikan minimal S1, pengalaman 10 tahun, skill yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu leadership, problem solving, teknik pengambilan keputusan, perencanaan, dan komunikasi, filling system, administrasi marketing, pengetahuan jenis dan kualitas kain, konstruksi kain, pengetahuan cacat kain dan benang, pengetahuan proses produksi, teknik negosiasi, customer service, orientation dan handling, aplikasi komputer, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, internet, dan internet. Bahasa yaitu Indonesia dan Inggris. Kemudian job spek jabatan kepala Departemen PPIC. Yang pertama, pendidikan minimal S1, kedua pengalaman 10 tahun, skill yang harus dimiliki yaitu leadership, problem solving, teknik pengambilan keputusan, perencanaan, komunikasi, filling system, administrasi produksi, pengetahuan jenis benang, pengetahuan konstruksi, pengetahuan cara penyambung benang, pengetahuan jenis kain dan kualitas kain, pengetahuan poin cacat kain jadi, pengetahuan poin cacat kain grace, pengetahuan color matching, aplikasi komputer, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, intranet, dan internet. Bahasa yaitu Indonesia dan Inggris. Kepala Departemen Dyeing Finishing. Speknya yaitu pendidikan minimal D3, pengalamannya 10 tahun, skill yang harus dimiliki yaitu leadership, problem solving, teknik pengambilan keputusan, perencanaan, komunikasi, filling system, administrasi produksi lab dan maintenance, pengetahuan teknik proses, kemampuan menganalisa, pengoperasian mesin produksi, pengetahuan chemical dan D-staff, kemampuan membaca resep lab, standar proses, pengetahuan jenis dan kualitas kain, pengetahuan color matching, pengetahuan jenis benang,
aplikasi komputer, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, intranet, dan internet. Bahasa Indonesia dan Inggris. Job spek jabatan Kepala Departemen Twisting yaitu pendidikan minimal D3, pengalaman 10 tahun, skill yang harus dimiliki, leadership, problem solving, teknik pengambilan keputusan, perencanaan, komunikasi, film sistem, administrasi produksi dan PPC, operasional mesin produksi, pengetahuan alat-alat mekanik, rancang bangun panel listrik, sistem listrik hardware, arus lemah dan kuat, pengetahuan alat mekanik dan listrik, pengoperasian mesin produksi, pengetahuan jenis benang, pengetahuan cara menyambung benang, pengetahuan cacat benang, pengetahuan pemasangan bahan baku, pengetahuan doving benang hasil produksi, pengetahuan penyimpanan hasil produksi, pengetahuan pengembangan produksi, pengetahuan pemakai aksesoris, aplikasi komputer, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, internet, dan intranet. Bahasa Indonesia dan Inggris. Ya, untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke Khania. Selanjutnya ada proses rekrutasi pegawai. Terbagi menjadi dua, yang pertama ada pengalaman dan yang kedua ada non-pengalaman. Untuk yang pengalaman, jika karyawan tersebut adalah mantan karyawan dari PTN CSM, maka ada interview, tes kesehatan, dan psikotes yang dilaksanakan selama setengah hari, kemudian 1 harinya ronsen, dan berikutnya adalah kontak kerja. Untuk yang pengalaman dari perusahaan lain, ada tes interview, tes kesehatan, psikotes, dan tes lapangan selama 1,5 hari. Kemudian dalam tes lapangan itu 1 hari dan 1 minggunya ada program training. Yang selanjutnya ada 1 hari ronsen dan yang selanjutnya ada kontrak kerja. Untuk proses rekrutasi non pengalaman, ada interview, tes kesehatan, dan psikotes yang dilaksanakan selama setengah hari. Selanjutnya ada training kurang lebih selama 1 bulan. Selanjutnya ada pembekalan, yaitu teori, dan di lapangan kurang lebih selama 1 minggu. Kemudian ada evaluasi dan seleksi. Seleksi lapangan dilaksanakan kurang lebih selama 3 minggu. Kemudian ada kontrak kerja, dan yang selanjutnya ada ronsen. Media yang digunakan untuk rekrutasi pegawai, yang pertama ada job advertisement, yaitu ada Job Street dan Job Indo, yang kedua ada Disneyker, yang ketiga ada Job Fair, dan yang keempat ada advertisement mandiri. Kegiatan pasca rekrutasi yaitu melakukan training. Yang pertama ada training bagi operator, terdiri dari kompetensi inti yang terdiri dari integritas, orientasi layanan pelanggan, membangun hubungan, kerja tim, dan pencapaian orientasi yang nilainya diambil 20%. Yang kedua ada kompetensi teknis yang terdiri dari doping, celup, inspect, packing, bongkar muat, dan lain-lain, dan nilainya 80%. Yang kedua untuk training staff, yang pertama ada kompetensi inti yang diambil nilainya 20%, dan yang kedua ada kompetensi kepemimpinan yang terdiri dari berpikir analitis, pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengorganisasian dan developing others yang nilainya diambil 20%, dan yang terakhir ada kompetensi teknis yang nilainya diambil 60%. Untuk selanjutnya ada training bagi supervisor. Yang pertama ada kompetensi inti 35%, kompetensi kepemimpinan diambil 35%, dan yang terakhir ada kompetensi teknis diambil 30%. Yang keempat ada training bagi kepala departemen. Yang pertama ada kompetensi inti yang diambil 40%, kompetensi kepemimpinan 40%, dan ada kompetensi teknis yang diambil 20%. Dan yang selanjutnya
ada training bagi general manager. Yang pertama ada kompetensi inti 45%, kompetensi kepemimpinan 45%, dan yang terakhir ada kompetensi teknis yang diambil 10%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adi. Kegiatan upgrading pegawai. Upgrading pegawai PT Mahameru Sentra Tama Spinning Mills memberikan pelatihan dalam menaikkan level pada kompetensi yang diminta oleh perusahaan kepada para pegawai sesuai dengan jabatannya. Dapat dilihat dari gambar ini. Penghargaan terhadap karyawan. Skema penghargaan karyawan. Cara penilaian untuk memberikan penghargaan kepada karyawan dapat dilihat dari hasil sebagai berikut. 1. Uji komprehensif tahap 1. 3 bulan pertama, level kepala ke atas. Uji komprehensif tahap 2, 3 bulan kedua, level kepala ke atas. Ketiga, tes lapangan, sesuai level jabatan, level kepala ke bawah. Renumerasi. Renumerasi penggajian pada perusahaan ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sebagai berikut. Karyawan harian, karyawan bulanan. Kisaran gaji kepala departemen sekitar 10-15 juta dan 15-20 juta tergantung pengalaman dan lama kerja. Dan kisaran gaji staf lapangan sekitar 3-5 juta. Penilaian kerja. Penilaian kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama melalui Disnaker, yang kedua job fair, yang ketiga advertisement mandiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Najwa. Yang selanjutnya adalah promosi, rotasi, demosi, dan terminasi. Proses promosi. Mekanisme dalam proses promosi yaitu di mana perusahaan akan menaikkan jabatan karyawan ke status dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari posisi yang sedang dijabat. Hal ini biasanya disebabkan karena performanya yang unggul. Promosi merupakan kebalikan dari demosi. Proses demosi. Demosi yaitu di mana perusahaan akan mengembalikan karyawan ke status dan tanggung jawab yang lebih rendah dari posisi yang sedang dijabat. Hal ini biasanya disebabkan karena ulah karyawan itu sendiri dengan menunjukkan kinerja yang buruk. Demosi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan ruang kepada karyawan agar dapat mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Demosi merupakan kebalikan dari promosi. Proses rotasi atau mutasi. Rotasi atau mutasi antar departemen dan antar bagian, hal ini bermaksud untuk menukarkan pekerjaan karyawan agar menghindari kebosanan dan meningkatkan motivasi pada karyawan. Selanjutnya, proses terminasi yaitu pemberhentian karyawan pada PT Mahameru Sentra Tama Spinning Mills berdasarkan 2 hal sebagai berikut, yaitu sanksi dan pengunduran diri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.